Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Pak Anggit akan mengingat kembali ya materi yang kemarin Pak Anggit sampaikan, yaitu tentang teks berita. Ayo, apa artinya teks berita? Ya, teks berita yaitu teks yang menyampaikan suatu peristiwa ya, peristiwa atau kejadian-kejadian, dan disampaikan oleh khalayak atau masyarakat umum. Dan disampaikan pada masyarakat atau khalayak ya, khalayak secara faktual, secara aktual ya. Aktual di sini berarti apa? Aktual itu berarti yang masih hangat ya, yang masih diperbincangkan, masih baru ya. Oke, selanjutnya Pak Anggit juga akan mengingat kemarin unsur-unsur dari 5W sampai H. Ayo, apa saja? W yang pertama, what ya, what apa. W yang kedua, what, where, who ya. Terus why, when ya, kapan. What, where, who, why, when, 5W plus 1H dan how ya. Supaya anak-anak lebih mengingatnya lagi, itu cukup mengingat kata adik simbah ya. Adik simbah yaitu A apa, di mana, K kapan ya, si siapa, M mengapa, dan bagaimana ya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi diceritakan kronologis kejadiannya. Oke, anak-anak, sekarang Pak Anggit akan melanjutkan materinya ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke bagian struktur berita. Ada 3 struktur berita, yaitu yang pertama orientasi ya. Orientasi itu apa ya? Yang namanya orientasi itu pengenalan ya. Seperti kalian pada masa orientasi itu pengenalan lingkungan sekolah ya. Pada pertama kali kalian masuk kan namanya pengenalan ya. Pengenalan masalah atau hal apa yang dibahas dalam berita ya. Jadi setiap berita itu ada pengenalan masalah. Contohnya nih, ada di koran ini ya. Biasanya itu ditulis secara masalah yang diangkat secara ringkas ya, tidak semuanya. Lalu berlanjut pada kolom ini ya. Berarti di bagian paling atas atau paling depan ya, itu bagian pengenalan masalah. Selanjutnya yaitu peristiwa. Nah ini ditulis secara kejadian-kejadian yang ada di dalam berita secara urut ya, secara sistematis. Kemudian yang ketiga ini sumber berita. Sumber berita itu bisa ditulis di awal atau di akhir ya. Sumber beritanya itu contoh seperti apa? Kompas.com ya, CNN ya, atau Jawa Pos, Suara Merdeka. Nah itu yang disebut sumber berita. Kemudian lanjut
ke kaidah kebahasaan teks berita. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha boleh ditulis ya. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada beberapa. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baku. Silakan ditulis. Siapkan pulpennya dan bukunya. Jadi kaidah kebahasaan teks berita yang pertama itu penggunaan bahasa yang baku. Mengapa dalam berita itu menggunakan bahasa yang baku? Karena supaya khalayak atau masyarakat atau pembaca itu mudah memahami informasi yang kita dapatkan. Nah, itu menggunakan bahasa yang baku. Kalau boleh enggak Pak kalau berita itu ditulis tidak baku? Nah, itu akan menyulitkan si pembaca ya. Jadi pembaca itu jadi berita itu menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku ya. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa gaul ya. Oke, selanjutnya penggunaan kalimat langsung. Ya, itu yang kedua. Penggunaan kalimat langsung. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, kita akan tulis contohnya. Ini dihapus dulu. Tadi kaidah ya, kaidah kebahasaan. Menggunakan bahasa baku ya. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah. Ya, sampai sini aja, tidak usah terlalu panjang. Jadi penggunaan kalimat langsung itu terdapat dua petik, di awal kalimat dan di akhir kalimat ya. Contoh, pelaku kami tetapkan sebagai tersangka ya. Saat ini kami terus memantau situasinya. Nah, ini penggunaan kalimat langsung ya. Ciri-cirinya menggunakan tanda dua petik. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kata kerja mental ya. Kata kerja mental itu kata kerja yang menunjukkan suatu respon ya, respon atau sikap tindakan seseorang ya. Contohnya kalimat ini. Merasa tertipu, korban langsung melaporkan polisi ya. Merasa tertipu. Jadi yang responnya menunjukkan responnya tertipu ya, atau suatu tindakan. Contoh lain, ayah merasa khawatir dengan kondisi
Ayah merasa khawatir dengan kondisi Andi. Coba tebak, mana yang menunjukkan suatu respon? Betul sekali ya. Jadi yang menunjukkan suatu respon khawatir. Ya. Jadi ada sikap tindakan kita. Ya. Oke, anak-anak, mungkin barangkali ada yang ditanyakan dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Nanti bisa ditanyakan chat pribadi ke Pak Anggit ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.